والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Yang kami hormati ustazah yang alhamdulillah selaku penaja acara ini acara dibuat dengan sengaja ustazah. Oke, Masya Allah ya, semoga ibu-ibu semua yang hadir siang-siang ini, panas-panas ini, hadir dalam majelis ilmu ini, semoga ini semua wajah-wajah ahli surganya Allah, amin. Wajah-wajah ahli hidayah Allah, amin. Yang tak sekedar menunggu datangnya hidayah Allah, akan tetapi senantiasa menjemput hidayah Allah tersebut, amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, suara saya jelas? Alhamdulillah. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini karena jemaahnya campur semua nih nampaknya dari jauh-jauh, maka insyaallah hari ini kita akan membahas bab hablum minan nas, bagaimana kita menjalin urusan dan hubungan kita dengan manusia yang lain. Saya pastikan memang suara saya jelas sampai belakang. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan membahas tentang bab hablum minan nas, bagaimana kita menjalin hubungan kita yang baik dengan orang lain. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sering bilang kepada jemaah, berurusan dengan dengan Allah itu jauh lebih mudah dibanding berurusan dengan manusia. Betul? Kalau dengan Allah, Bu, kita punya salah, maka kita bertaubat, selesai masalah. Kenapa selesai masalah? Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan semua dosa kita. Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa selain syirik. Maka kalau kita punya salah dengan Allah, taubat, selesai masalah. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Makanya ibu-ibu, sebenarnya agama Islam ini agama yang paling sportif. Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau berurusan dengan Allah, enggak ada yang susah, semua mudah. Apa sih urusan sama Allah? Soal ibadah kita kepada Allah itu kan enggak banyak, palingan sholat, ya kan? Gampang, enggak bisa sholat tegak, duduk. Gampang enggak? Gampang. Enggak bisa sholat duduk, baring. Gampang? Enggak ada air, kan begitu kan? Anak nangis-nangis, tidurkan dia di samping kita, siapkan susunya. Menangis dia, ambil air susu itu cucukkan ke mulutnya, lanjutkan sholat, kan begitu kan? Puasa, nggak bisa puasa, qadha, nggak bisa qadha, fidyah. Dengan Allah itu gampang betul. Zakat yang wajib cuma 2,5%. Jadi berurusan dengan Allah itu jauh lebih mudah dibanding berurusan dengan manusia. Oh, saya dulu punya dosa, punya salah. Jangan khawatir, Allah Maha penerima taubat. Yang penting jangan diulang lagi, menyesali yang terjadi, mengisi hari dengan ibadah,
perbanyak solat taubat. Saya ulang, menyesali yang terjadi, berjanji tidak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah, perbanyak solat taubat. Jadi berurusan dengan Allah jauh lebih mudah dibanding berurusan dengan manusia. Kalau salah dengan Allah, taubat selesai masalah. Tapi kalau salah dengan manusia, tak cukup dengan taubat. Sampai kita minta maaf dengan orang itu, betul? Ustazah, saya tidak sengaja ngomongin orang, Ustazah. Saya istighfar aja 2000 kali. Bisa? Tidak bisa. Saya sholat tasbih, saya sholat taubat. Bisa? Sampai kita minta maaf kepada orang itu. Bayangkan. Kalau kita tidak minta maaf kepada orang itu, maka apakah selesai di dunia? Belum. Kalau dia tidak memaafkan, maka akan sampai ke hari akhirat. Nanti di akhirat kita akan mencari orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita benci dia, yang kita hujat dia, yang kebaikannya kita anggap sebagai sebuah keburukan, orang-orang yang kita hianati, orang-orang yang kita jahati. Kita akan ketemu sama dia di padang mahsyar dan kita akan berikan pahala kita untuk dia. Nauzubillah. Maka kalau punya salah dengan Allah, taubat selesai masalah. Kalau kita punya salah dengan manusia, kita harus minta maaf. Sampai kapan? Sampai kita minta maaf aja. Jadi tidak harus dimaafkan. Ustazah, saya sudah minta maaf kepada dia, tapi dia tidak mau memaafkan. Dia buang muka sama saya. Enggak apa-apa, mungkin mukanya banyak. Yang penting kita udah minta maaf. Tapi ingat, ini saya sering sampaikan dulu-dulu nih. Udah lama nih saya nggak nyampaikan ini. Tapi ingat, minta maaf kepada Allah tidak sama dengan minta maaf sama manusia. Kalau minta maaf kepada Allah, buka aib kita, enggak apa-apa. Ya Allah, maaf ya Allah, tadi pagi saya tertidur ya Allah, karena saya habis menonton tengah malam, tak solat subuh. Ya Allah, maaf ya Allah, tadi pagi saya keluar rumah pakai ketebe karena panas ya Allah. Please ya Allah, maaf ya Allah. Ya Allah, ya Allah, maaf, tadi pagi saya nyuruh uang suami karena dia pelit, duitnya banyak, tak mau kasih. Dengan Allah itu kalau kita punya salah, buka aib kita, enggak ada masalah. Tapi kalau minta maaf dengan manusia, jangan buka, tutup aja. Bu, saya minta maaf ya. Kenapa gitu? Pokoknya salah, saya minta maaf. Ngapa dulu? Bilang dulu, jangan ngomong. Nanti ibu bilang pula, kemarin ibu tak datang pengajian gabungan, kami gosipkan ibu. Siapa-siapa aja kalian, atunya buah, atunya, nanda bisa. Kalau minta maaf dengan manusia, jangan sebut salah kita. Karena Allah Maha Pengampun, manusia tidak Maha Pemaaf. Bu, saya minta maaf ya. Kenapa minta maaf? Kemarin anak ibu main ke rumah saya, nakal betul. Saya cubit dia, bu. Lebam di sininya itu karena saya yang cubit, bu. Jangan. Jadi kalau minta maaf kepada manusia, tutup aib. Kenapa? Karena ada 3 aib yang wajib kita jaga. Pertama adalah aib kita. Tak boleh lagi kita itu suka-suka ngomong, oh dulu saya ini jahiliyah, dulu saya ini you can see, dulu saya kerjakan semuanya, sekarang saya hijrah. Dulunya dibahas yang jelek-jelek, tak boleh. Aib kita wajib kita jaga. Yang kedua, aib orang wajib kita jaga. Yang ketiga, aib orang yang meninggal dunia wajib kita jaga. Bayangkan, aib kita aja wajib kita tutup, apalagi aib orang. Betul? Maka berhenti menceritakan hal yang bukan bagian urusan kita. Orang salah saja kita ceritakan, kita dosa, apalagi orang yang sudah melakukan sebuah kebenaran. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya ulang ceritanya. Ini bayangkan ya, ini usia udah berapa nih bu? 17 lah. Nggak ada wajah-wajah 20-an no. Dan lewat bentar lagi nampak ini. Ibu-ibu kalau udah usia 50-an, 60-an, itu nggak usahlah mikir banyak lagi. Sekarang fokus aja gimana caranya kita mikir masuk surga, betul? Yang bukan bagian urusan kita jangan pegang-pegang juga lagi. Apalagi mencerita-ceritakan. Nah ini gini bu. Suatu ketika ada orang lewat di depan rumah Aisyah. Orang itu pendek, bule, padek, tasale, idui, bulolai. Jadi orang ko lawak mak. Lalu kemudian dia panggillah Rasulullah. Ya Muhammad ta'al. Kesini Muhammad. Ada apa Aisyah? Unzur ya Muhammad innahu mudhi.
Tengok Muhammad, itu ada orang lucu betul. Apa pula lucu? Ya, udahlah pendek, bulik, padek, tasalik, Yahudi, duit lo lahir. Jadi apa kata Rasulullah? Uskuti ya Aisyah. Diam kau Aisyah. Kenapa diam ya Muhammad? Kan betul dia lucu. Apa kata Rasulullah? Kalamuka li akhuka. Kau ceritakan saudaramu. Walaupun yang kau ceritakan itu betul, tapi dia enggak suka diceritakan, itu termasuk ghibah. Walaupun betul. Lalu kemudian Aisyah protes. Loh, emangnya apa batasan ghibah itu ya Muhammad? Apa kata Muhammad? Hatta qalas na'am. Engkau ngangguk saja ghibah. Ini wajah mengangguk semuanya. Jadi kalau ada orang yang ceritakan orang kepada kita, jangan asal mengangguk aja. Tengok lu tua ibu tu, sejak ganti suami yang ketujuh, beli kulkas 10 pintu. Sombong pula. Tak pernah ke masjid. Astagfirullahalazim. Iya pula ya. Astagfirullahalazim. Iya pula ya. La ilaha illallah. Iya ya. Gosip itu. Kok astagfirullahalazim ada? Itu tak boleh. Mengangguk itu tak boleh, Bu. Terus gimana ustazah? Masa aku geleng-geleng bukan menggeleng. Ini harus tahu caranya nih. Sebelum pulang nih harus tahu nih, biar kita berhenti melakukan ini semua nih. Kalau orang yang beriman, dia tidak mau bergibah, lalu orang yang mengajak dia bergibah, caranya gimana? Jangan asal mengangguk aja. Caranya gimana? Cara yang pertama adalah kalau bisa ibu pergi, tapi jangan bohong, aku mau ke toilet padahal enggak. Ibu pergi saya. Oke? Cara yang kedua adalah kalau bisa ibu sebutkan kebaikan orang yang dia ceritakan. Bisa tuh? Lambe anggua. Ibu sebutkan. Walaupun dia suaminya udah 7, dia rajin sedekah loh. Itu. Sebutkan kebaikan orang yang sedang dia gibahkan. Atau pakai cara yang ketiga, ingatkan dia. Kau ni ngomongin orang terus, tayo tenda. Berani gak? Kalau enggak berani mengingatkan orang yang salah, maka bertemanlah dengan orang yang baik saja. Enggak ada orang baik di rumah aja lah, Mak. Jadi mengangguk ghibah. Ustazah, kalau diam ghibah enggak? Diam enggak boleh. Karena as-sukutul haram. Mendiamkan keharaman adalah haram. Ghibah itu haram. Kalau didiamkan kita melakukan hal yang sama. Kau takut keluar rumah sadonya kakak. Bu, apapun yang kita lakukan, kalau ceritakan jeleknya orang, tetap itu ghibah. Tak minta maaf di dunia, minta maaf di padang mahsyar. Sekarang persoalannya, ya kalau kita kenal dengan orang itu, kita ghibahkan orang-orang masjid, setiap habis sholat minta maaf kan? Mau lahir batin ya, mau lahir batin ya, mau lahir batin ya, aman. Jadi kalau mau ghibahkan orang masjid aja. Kita bisa mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf lahir batin ya. Bisa. Sekarang gimana kalau kita ngomongin orang yang kita nggak kenal? Itu repotnya. Makanya sering saya bilang sama ibu-ibu semuanya, kalau makan di rumah makan tuh makan aja lah. Nikmati makanan kita, cerita tentang kita. Jangan dicelik-celik aja meja sebelah tu lah. Ini kadang-kadang tengoklah tu, tengok tu. Ngapa tu bapak tu jangan kau tengok dulu nanti kau tengok nanti dia. Tengok sebelah ngapa? Gapuak paruiknya. Dah. Gemuk dia. Dah. Setelah itu dia pergi bayaran. Dia pulang. Kemana mau ibu cari dia? Sampai ketemu di padang mahsyar. Oke? Ngapa gitu nengok saya? Banyak dosa. Yang sering saya contohkan, pergi ke pesta jalan berempat, pulang jalan kaki, pengantinnya bengkok alisnya, halakan lo pengantin. Datang orang keempat, iyo kalionyo jalan, kena pula tukang masak, kena gosip. Datang, iya mak andamnya entah apa-apa, kena pula mak andam. Yang keempat, ponakan aku nikah jelek juga kemarin, dah kena pula ponakan. Sampai ketemu di dunia atau sampai ketemu di padang mahsyar.
Minta maaf di dunia atau sampai ketemu di padang mahsyar. Gosip ini soal serius, dia termasuk dosa besar, nauzubillah. Karena ini bab hablum minan nas. Kita kan janjinya bab hablum minan nas, betul? Maka jangan mengomentari hal yang bukan urusan kita. Orang jelek saja tak boleh kita omongkan, apalagi orang yang sudah baik. Bu, ibu diajak suami makan ke pecel lele. Dek, makan yuk pecel lele di situ yuk. Ibu ndak suka, Bu. Ibu ndak pengen makan di situ. Lalu ibu bilang kayak gini, ndak usah lagi bang. Itu pecel lelenya ndak enak. Ayamnya kecil. Tukang masak ya tak sopan. Ladonya ndak lama. Sekarang saya tanya, itu apakah gosip? Gosip gak? Tapi kan kenyataan Ustazah. Karena kenyataan lah makanya gosip. Loh, tapi dia nggak senang, makanya jadi gosip, betul? Nah, kalau itu nggak kenyataan, fitnah. Terus gimana Ustazah? Masa nggak boleh bilang nggak enak? Ada cara lain loh. Dek, makan pecel lele itu yuk. Bang, aku lagi pengen yang itu bang. Yang itu mantap. Oh, cabenya mantap. Tukang masaknya ganteng. Biar bantu aja abang tuh kan. Itu. Yang itu aja bang. Yang itu aku suka. Tanpa harus menyebutkan kejelekan yang di sebelah. Paham maksudnya ini? Cobalah kita berhenti mengomentari hal yang bukan bagian urusan kita. Karena setiap komentar tentang orang itu termasuk ghibah. Nauzubillah. Man lam yahfazu aiban nafs, lam yahfazu aiban nafsik. Siapa yang buka aib orang, Allah akan buka aibnya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hati-hati dengan manusia ini. Ya kalau kita kenal, kita bisa mohon maaf lahir dan batin. Kalau kita nggak kenal, kemana kita mohon maaf lahir dan batinnya? Sementara kita nih capek sudah, siang-siang kayak gini pengajian panas-panas, kita ibadah. Tapi ternyata urusan dengan manusia masih tersangkut. Maka oleh karena itu, output dari poin pertama ini, kalau kita salah dengan manusia, maka kita harus minta maaf. Tak selesai dengan solat taubat, tak selesai dengan solat hajat, tak selesai dengan solat tasbih. Terus gimana Ustazah? Malam ini catat nama-nama orang yang pernah ibu gosipkan itu. Jangan-jangan ada nama saya di situ. Kan? Ibu minta maaf sama dia. Canda ya. Ibu minta maaf sama dia. Tapi ibu minta maafnya jangan ibu sebutkan dulu salah ibu. Mohon maaf lahir batin ya. Kayak gitu aja Bu. Jangan ibu sebutkan salah ibu. Harus ibu minta maaf itu. Pakai chat boleh, pakai telepon boleh. Ini serius ini. Kalau enggak selesai ibu bawa sampai meninggal ini. Nauzubillah. Ustazah, kalau nyebutkan baiknya orang bisa enggak? Nyebutkan baiknya orang enggak gosip. Nyebutkan baiknya orang bagus. Yang tak boleh itu nyebutkan jeleknya orang. Terus masa enggak boleh saya ngomongin itu Ustazah? Boleh ngomongin orang, tapi tujuannya mencari solusi. Contoh, ceritakan aib anak di hadapan bu guru untuk cari solusi. Ceritakan aib suami di hadapan ustazah untuk cari solusi. Ceritakan aib istri di hadapan orang tua untuk cari solusi. Ceritakan aib anak di hadapan anak yang lain untuk menasehati. Itu boleh. Tapi kalau cerita-cerita aja nggak bisa. Ada yang nanya sama saya, Ustazah, boleh nggak saya menceritakan teman saya dengan suami saya sendiri? Suami saya, punya saya, hak saya. Boleh nggak saya menceritakan teman saya di hadapan suami saya? Saya bilang, tengok dulu bentuk suami ibu. Kalau waktu ibu cerita, bang, itu teman saya bang. Sombong betul ya. Masa dibilangnya aku sombong bang, padahal aku nggak ngapa-ngapain bang. Terus suaminya bilang, sabarlah dek, nggak usah kau pikirkan itu. Yang penting kau kerjakan bagianmu, yang itu nggak usah pikirkan, maafkan aja lah. Kalau kayak gitu suami ibu ceritalah sama dia, mantap tuh. Tapi kalau bang, temanku itu bang dibilangnya aku sombong bang, sama bapaknya kayak gitu juga, anaknya kayak gitu juga.
Satu keluarga tak ada yang betul. Kalau itu bentuk ya, jangan ibu cerita lagi. Gosip jadinya tuh. Jadi tengok bentuk suami itu dulu, udah terbayang sekarang. Putuskanlah mau cerita sama suami atau enggak. Itu. Jadi apapun yang jelek tentang orang itu ghibah, enggak boleh. Maka kita nih harus terbiasa menyebutkan baiknya orang. Harus terbiasa kagum sama orang. Harus terbiasa menyebutkan baiknya orang. Jadi poin pertama ini, kalau kita salah kita minta maaf. Minta maaf kepada Allah buka aib. Minta maaf dengan manusia tutup aib. Paham? Kalau orang kita nggak kenal, cara minta maafnya gimana? Itulah payah menjawab ya kan, makanya pening kepala nih. Jadi kalau dia kita kenal, minta mohon maaf lahir dan batin. Kalau dia kita tidak kenal, sebutkan kebaikannya dan doakan dia sambil berdoa, Allahumma gfirli walahum. Coba semuanya, Allahumma gfirli walahum. Lagi 1, 2, 3. Allahumma gfirli walahum. Lagi. Allahumma gfirli walahum. Lagi. Allahumma gfirli walahum. Itu doa untuk orang-orang yang pernah kita sakiti, yang kita omongkan. Nauzubillah. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Oke? Clear? 1, kalau kita salah kita minta maaf. Yang kedua, kalau ada orang salah, segera maafkan dia. Walaupun dia nggak minta maaf, maafkan aja. Kakak saya sering bilang sama saya, dek, kenapa cepat betul kau maafkan orang? Saya bilang, saya maafkan orang bukan karena dia benar. Dia tetap salah, tapi saya maafkan dia agar saya tenang dan saya bahagia. Dan takkan pernah tenang kita sebelum kita maafkan orang lain. Kenapa kita harus memaafkan orang? Karena kita pernah salah, kita juga pernah dimaafkan. Maka nggak ada salahnya kita maafkan orang lain. Dan kalau ada orang yang minta maaf kepada kita, maafkan aja. Jangan tanya kenapa. Bu, saya minta maaf ya. Ngapa dulu? Bilang dulu. Kenapa kau minta maaf? Bilang dulu. Disebutnya nanti pingsan ibu. Dia kebalikan yang tadi, paham nih? Jadi kalau ada orang minta maaf, maaf ya, maaf, ibu cukup maafkan saja. Jangan tanya, ngapa tuh, ngapa dulu. Kemarin aku jalan sama suami ibu 10 malam, mata kajuit beko. Jadi jangan tahu-tahulah aib orang. Udahlah, kalau dia minta maaf, maafkan aja. Ingat, salah orang bukan untuk dilupakan. Salah orang untuk dimaafkan. Beda lupa dengan maaf, beda itu. Ibu udah maafkan salah teman ibu, udah ustazah. Tapi kalau ketemu di pasar kaget, rasa mau saya cucu juga matanya ustazah. Itu berarti lupa, bukan maaf. Maaf itu ibu ibarat ibu membersihkan luka. Luka ibu kasih alkohol, kasih betadin, sembuh. Ada bekas wajar karena dia pernah luka. Tapi jangan dikorek-korek lagi, jangan ditekan-tekan lagi, nanti jadi kudis. Kalau jadi kudis dia jadi dendam. Jadi jangan sampai menyimpan dendam. Segera maafkan. Kalau udah jadi dendam susah. Kita senang menengok orang tuh susah. Dia beli kulkas kita menggigil. Padahal rumah kita kulkas biasa aja nyok. Ya, nah beli mobil dia pergi balik payah kumbu tabaliaknya lo ya Allah, gitu kan? Jadi kita, jadi jangan sampai jadi dendam. Maafkan dia sebelum jadi dendam. Apa tujuan kita memaafkan? Karena kita ini pengen tenang bu, dan kita pengen bahagia bu, dan takkan pernah kita tenang nih kalau hati ini bersih. Bersih itu adalah maafkan orang lain. Ustazah, iya. Bagaimana pula saya memaafkan? Saya difitnah, saya dihina, saya dihujat, saya dihancurkan. Apa cara yang lebih baik? Saya bilang cara yang paling enak itu maafkan dia. Ustazah ini pandai cakap aja, pandai ngomong aja. Masa segampang itu saya maafkan dia? Dia udah hina saya, dia udah fitnah saya, dia udah hujat saya, sampai saya jatuh ke titik nadir. Apa yang bisa saya lakukan? Saya biasanya jawab, maafkan dia. Enak aja ustazah ini cakap. Emangnya nanti siapa yang akan membalasnya? Saya biasanya jawab, ibu tenang aja lah. Tidak usah ibu yang balas.
Allah pernah berjanji, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau orang itu dia berbuat baik, kembali kepada dirinya. Kalau dia berbuat jahat, maka kembali kepada dirinya. Biar Allah yang balas, ndak usah ibu yang balas. Terus saya ngapain? Tenang-tenang aja lah, ibadah aja kayak biasa, kejar tuh surga. Paham? Entah yo tanda. Paham capek mana? Ustazah, boleh nggak saya mendoakan orang-orang yang zolim itu? Doakan yang jelek-jelek. Bu, tak usah ibu doakan orang tu jelek, dia pasti akan dibalas oleh Allah walaupun ibu tak doakan. Nggak perlu mendoakan orang jelek-jelek. Orang zalim tak usah didoakan yang jelek-jelek, biarkan Allah yang bekerja. Kita melakukan ibadah seperti biasa, udah aman aja. Kalau bahasa kampung saya, everything is okay. Wah. Bu, saya sampaikan, al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Jadilah mukmin yang kuat. Mukmin yang kalau ada orang-orang yang tidak suka sama dia, dia tahan. Saya sampaikan begini, na'udzubillah. Ujian paling rendah yang dihadapin oleh Rasulullah adalah ghibah dan fitnah. Betul? Dibunuh lebih berat dong. Ibu kan tidak sampai dibunuh kan? Nah itu adalah, jadi kalau seandainya ada orang memfitnah kita, ada orang bergibah, Ustazah saya harus gimana nih? Ada orang-orang zalim sama saya, ada orang-orang yang tak suka sama saya. Apa yang harus kita lakukan? Kita cek dan recheck dulu. Pertama, kita cek dulu, kira-kira kezaliman orang itu ngefek nggak dengan 5 hal? Ngefek nggak dengan kesehatan kita? Ngefek nggak dengan pendidikan kita, dengan kerjaan kita? Ngefek nggak dengan ibadah kita? Ngefek nggak dengan keluarga kita? Ngefek nggak dengan rezeki kita? Kalau nggak ngefek, jangan pikirkan. Contoh, misalnya na'udzubillah. Katakan misalnya saya dizolimin. Itu biasanya saya pikir 5 hal. Pertama, ngefek nggak sama kesehatan saya? Nggak, saya baik-baik aja. Ngefek nggak sama ibadah? Enggak, ibadah saya lancar, dakwah saya aman. Ngefek nggak dengan keluarga? Enggak, keluarga saya baik-baik aja. Ngefek nggak dengan kerjaan saya lancar aja. Ngefek nggak dengan rezeki? Aman aja. Maka ketika dia tak berefek, apa yang mesti ibu lakukan? Khamsu daqaik. The rule 5 minute, itu bahasa kampung saya. Kita beda kampung ya. Jadi ibu tak usah pikirkan, melainkan cuma 5 detik saja. Tik 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 tik, letakkan, jangan fikirkan. Bu, kezaliman orang, apa kata orang tentang kita, selagi tidak masuk ke otak kita, semuanya akan baik-baik aja. Tapi sedikit saja kita masukkan ke otak kita, maka semua akan membuat kita terganggu. Betul? Kezaliman orang ibarat air, maka yang berisi tanah, makin diaduk makin keruh, makin dibiarkan dia akan ngendap dengan sendirinya. Pakailah cara Rasulullah SAW. Kalau nggak ngefek kepada agamanya, maka dia letakkan, tidak dia fikirkan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang masih galau-galau dengan manusia, hati-hati, nanti tauhid ibu bermasalah loh. Saya dakwah sudah 20 tahun, sudah banyak curhat yang masuk dengan saya, telepon, datang ke rumah curhat. Itu saya adalah saksi dan bukti sejarah. Kebanyakan manusia ini curhatnya semua karena manusia. Ustazah saya mau curhat, kenapa saya dihianati? Manusia juga. Ustazah saya mau curhat, kenapa saya digosipin? Ustazah saya mau curhat, kenapa saya difitnah? Itu aja curhatnya, nggak ada yang curhatnya kayak gini. Ustazah saya mau curhat, kenapa tadi saya nggak sholat subuh, risau saya ustazah. Nggak ada yang gitu curhatnya. Ustazah saya curhat, kenapa saya nggak sholat tahajud tadi malam, risau saya. Nggak ada. Rata-rata otak kita ini hanya memikirkan manusia. Dan di manakah posisi Allah dalam hati kita? Ingat, letakkan manusia pada tempatnya. Manusia tidak bisa mendatangkan kita ke surga dan ke pahala. Coba ibu jawab pertanyaan saya. Menurut ibu, nama baik penting nggak? Menurut ibu, nama baik penting atau tidak? Sekarang saya tanya, kalau nama baik itu penting, andaikan seluruh masyarakat menganggap saya baik, ternyata saya tak baik,
saya ini bermaksiat, bisa nggak masuk surga? Nggak bisa, walaupun semua orang anggap saya baik. Sekarang semua orang menganggap saya buruk. Ternyata saya rajin ibadah, saya rajin sholat, saya rajin bangun malam, saya rajin puasa. Bisa masuk surga nggak? Jadi nama baik boleh nggak? Penting nggak? Tuh gaya-gaya aja nyoh. Gaya-gaya aja nama baik tuh. Karena kita tidak akan masuk surga karena pandangan orang tentang kita. Kita masuk surga itu karena perbuatan kita. So kalau ada orang yang mandang kita buruk, cek aja. Kalau buruk tinggal perbaiki. Kalau nggak buruk, maafkan orang itu, jalani aktivitas. Maka kita tidak akan pernah masuk surga karena pandangan orang tentang kita. Kalau kita meninggal nanti yang ditanya apa? Seberapa banyak amalmu, bukan apa kata orang tentang engkau. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tadi poin pertama, kalau kita salah minta maaf. Kalau orang salah maafkan. Kalau susah memaafkan, jangan dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper, dikit-dikit sedih. Dikit-dikit aku nggak nyangka dia kayak gitu. Sedih aja terus, baru disakitin sedikit sedih aja terus. Jangan suka sedih. Ustazah, kata jemaah saya yang tinggal di kota, enak lagi tinggal di desa. Desa itu ndak ada orang kelahi-kelahi Ustazah, masyarakatnya enak-enak. Di kota ini berkelahi terus. Saya bilang jangan samakan desa dengan kota. Desa itu rumah orang jauh-jauh, mau berkelahi berjalan kaki dulu nyari orang. Nyampe depan rumah, ada apa bu? Udah susah ngok, ndak jadi marah. Kita ini rumah dekat-dekat, masyarakat banyak, tersinggung-singgung sedikit, udahlah ikhlaskanlah. Dengan suami udah bertanggung jawab sama kita, tersinggung-singgung sedikit, ikhlaskanlah. Ya, dengan kakak, dengan adik kita, saudara kita, tersinggung-singgung sedikit, ikhlaskanlah. Iya kan? Kalau nggak sanggup memaafkan, minimal jangan cepat-cepat tersinggung. Sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit galau. Baru ditengok jelek sama orang, ndak lalu 3 hari 3 malam. Ya, oke. Jadi ibu-ibu, saya berdoa nih, semoga kita adalah hamba Allah yang mau meminta maaf kalau kita salah. Amin. Yang mau memaafkan orang lain kalau orang lain salah. Amin. Kalau nggak mau memaafkan, maka jangan cepat tersinggung. Biasa itu tersinggung-singgung sedikit, aman aja. Oke? Yang ketiga, kalau mau benar masuk surga, jangan sampai ibadah lancar 3, 4 ini nggak selesai. Nomor 3, dengan manusia banyak-banyakkan husnuzon, jauh-jauhkan suuzon. Banyak-banyakkan baik sangka, jauh-jauhkan buruk sangka. Kita ini kenapa kita gelisah? Karena kita terlalu banyak buruk sangka. Kita jauh dari berbaik sangka. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang paling pertama kita harus mandang manusia itu dengan kacamata yang baik. Baik sangka aja dulu, kalau ada problem baru kita berburuk sangka. Ketemu kawan di pasar, bu, nggak nyaut dia. Bu, nggak nyaut dia. Bu, nggak nyaut dia. Udahlah, baik sangka aja lah. Jangan-jangan dia ngitung duit masuk, duit keluar. Baik sangka aja lah. Jangan dijelek-jelekkan pula. Oi, besok kalau ketemu ibu itu, jangan sapa-sapa lagi ndak. Ngapa tuh bikin sakit hati tuh? Ndak nyaut dia. Sudahlah kita berburuk sangka, maka kita juga bergosip. Nauzubillah. Maka dengan manusia nih banyak-banyak husnuzon. Ambil baiknya orang, jauh-jauhkan suuzon. Memang itu ada faktanya. Ada yang ngadu sama saya, tapi ngadunya itu memang terbukti nyata. Dia baru ganti mobil baru, lewat di perumahan. Dia bingung. Saya lajukan, dibilang saya sombong. Saya lambatkan mobil itu, dibilang saya pamer mobil. Saya tutup kaca, dibilangnya sombong. Saya buka kaca, ditengok, dibilangnya saya nampain wajah saya. Kayak mana Ustazah? Itulah makhluk Allah di muka bumi, gitu saya. Artinya yang harus kita lakukan adalah yang penting kita melakukan yang benar. Perkara orang memandang apa, itu urusan dia dengan Allah. Kesombongan kita yang nanggung. Kalau kita nggak sombong, orang menganggap kita sombong, apakah kita nanggung? Tidak. Nih saya sering contohkan. Semua kita punya handphone? Punya handphone? Punya sosial media? Ibu-ibu,
kalau ada di antara kita setiap nengok status orang jelek aja kita menengoknya, hati-hati, itu tanda kita punya penyakit hati. Nengok orang berfoto di depan rumah barunya, alah. OKB orang kaya baru. Nengok orang berfoto di mobil barunya, alah. Kreditnya. Mobil kayak gitu aja bangga. Aku 5 lagi mobil depan rumahku, mobil orang. Ya, santai aja aku nyawa gitu kan. Jelek aja Bu, apa status orang jelek aja dia nengoknya. Nengok orang berfoto mesra dengan suaminya, lah. Aku udah 3 kali nikah selo aja aku nyawa. Satu aja bangga. Ini dia menutupi derita ini. Sebenarnya tak bahagia dia nih. Cuma dia nutup-nutupi nih, sok-sok bahagia. Jelek aja nengok orang. Tuh hati-hati, itu tanda punya sakit hati itu. Nah, rusak. Nengok orang berfoto, memvideokan anaknya lagi murattal Quran. Alah, anak aku aja hafal 30 juz santai ya punya. Tuh hati-hati tuh. Coba cek, coba tengok nanti sosial media tuh apa isi hati, itulah isi hati kita tuh. Karena orang itu dia bisa dipakai, dibawa positif. Karena foto itu kan netral saja, betul? Tidak ada hukum di foto ini, tidak ada hukum ini. Contoh, ada orang yang berfoto mesra dengan suaminya, bisa jadi dia ingin menunjukkan betapa indahnya rumah tangga yang sakinah. Bisa. Ya Allah, semoga anak saya, keturunan saya rumah tangganya kayak gini, kan bisa. Ada orang berfoto di depan mobil barunya, bisa jadi dia ingin menunjukkan betapa indahnya kerja keras dari rezeki yang halal. Ada orang yang berfoto di depan rumah barunya, bisa jadi dia ingin menunjukkan betapa indahnya kerja keras. Oh, nanti saya harus lakukan apa yang dia lakukan supaya saya juga seperti dia. Kalau orang husnuzon, maka dia akan lihat baik. Kalau orang suuzon, dia akan lihat buruk. Orang ini sombong atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting cara kita memandangnya, itulah diri kita, betul? Ada orang berfoto kayak gini, syok, pamer jam baru, ya kan? Padahal belum tentu. Kalaupun tentu dia pamer, biarkan jadi urusan dia dengan Allah. Kita tidak boleh menghakimi. Innallaha ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil. Ini jadi dewan hakim aja terus. Nengok postingan orang dinilai. Nengok ini orang dinilai. Ambil baiknya, jangan ambil buruknya. Bahaya, ini akhlak. Oke? Coba besok sore ya. Cak lihat status tuh ya kan. Semua postingan jelek aja, itu berarti hati kita rusak. Dulu saya ceramah, mak saya sering ikut Ustazah. Jadi dulu mak saya sering ikut pengajian. Sekarang tak ikut lagi dia. Lama dibawa pulang, maghrib baru pulang kan. Dulu mak saya sering ikut keluar kota mana-mana. Saya sering tuh ngobrol dengan mak saya, dan mak saya ternyata menilai saya. Sekarang di Pekanbaru ini ada orang parkir perempuan ya Ustazah ya. Dia bilang tukang parkir perempuan kan ada kan? Mundur, mundur, mundur. Saya bilang sama mak saya, mak, mantap kakak tuh mak. Mau dia kerjain kerjaan laki-laki. Wah, nanti saya ceramah di salah satu mall, salah satu swalayan. Saya tengok karyawan itu berdiri 8 jam. Mak, mantap kali kakak tuh mak. 8 jam loh mak dia berdiri kerja. Tuh mak saya diam. Jam 3 malam saya pulang ke Pekanbaru lewat pasar pagi Arengka, ngelihat jam 2 malam orang udah bongkar sayur. Jam 2 malam, hebat kali mah orang nih, jam 2 malam aja dia udah bangun kerja gitu ya. Saya pesan makanan malam-malam online, yang ngantarin ibu-ibu jam 12. Mantap kali ibu tuh mak, jam 12 malam dia ngantarkan makanan ke kita. Mak saya gemes. Apa kata mak saya? Kau ini mantap semua orang sama dirimu nak. Itu mantapnya karena kamu yang tengok. Orang lain tengok belum tentu mantap. Emangnya kenapa mak? Contoh kata mak saya. Tengok tukang parkir perempuan. Mundur, mundur, mundur. Itulah ndak sekolah kemarin. Coba sekolah, ndak ini kerja dong. Ada juga orang yang mandang kayak gitu nak. Oh iya juga ya mak ya. Berarti kan tergantung cara kita memandangnya, betul? Nah, pilih akhlak yang bagaimana. Jam 12 malam mengantarkan makanan. Perempuan kerja malam-malam tak tahu waktu. Yang kau dicari di dunia aku. Bisa dong. Apalagi orang Minang. Ya kan? Jadi itulah ibu-ibu. Yuk banyak-banyakkan baik sangka. Jauh-jauhkan buruk sangka. Nanti naik motor
kawan tak menyapa, baik sangka aja lah. Bisa jadi dia lagi ingat utang, nggak nyapa kita. Jadi jangan sombong betul, jangan. Berbaik sangka. Itu jauh lebih baik. Husnuzon. Biasanya ada 4 poin. Terakhir yang keempat. Satu apa tadi? Kalau kita salah, kita minta. Yang kedua kalau orang salah. Yang ketiga adalah husnuzon. Jauh-jauhkan Yang keempat terakhir. Nih biasanya 4 paket nih kalau saya ceramah. Kalau mau jadi orang yang baik, selesaikan dengan manusia. Kalau dengan Allah saya yakin ibu semua rajin sholat, rajin puasa. Amin. Apapun puasa-puasa yang saya berikan semua rajin puasa. Tapi jangan lupa yang nomor 4, tahan amarah. Tahan amarah. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Bu, jangan marah-marah, Bu. Saya sering bilang kepada jemaah, sekali kita marah itu 27.000 sel saraf kita putus. Putih 27.000. Dari tadi pagi lah berapa putih? Dan sekali 27.000. Dan asal itu bisa nyambung lagi dengan senyum. Tapi sekali senyum cuman bisa nyambung 700 sel saraf. Sekali marah putih 27.000. Sekali senyum nyambung 700. Nggak nyambung, Mak. Nggak mungkin senyum kita terus. Ngapa kau senyum terus? Gilo lo curang. Atau kenapa kau senyum? Nyambung saraf putus dari pagi. Nggak pula mungkin kan, Dok. Jadi janganlah marah-marah. Idza ghadiba ankum falyaskut. Kalau kita marah maka tahanlah itu. Jangan marah-marah. Ya, tahan marah. Ingat, banyak orang-orang yang bilang sama saya, Ustazah, saya marahkan istri saya biar dia berubah. Nggak akan ada orang yang berubah kalau dimarah. Orang kalau dimarah itu adrenalinnya nggak stabil. Adrenalinnya nggak stabil, maka ketika adrenalinnya nggak stabil, dia cuma dapat sakit hati. Dia nggak akan ngerti informasi. Pernah bertengkar aja nggak ada yang saling dengar, betul? Karena disampaikan dengan marah. Ibu marah dengan anak, pernah nggak marah dengan anak, besok dibuatnya lagi, besok dibuatnya lagi, besok dibuatnya lagi. Kita ngomel-ngomel, besok dibuatnya lagi. Pernah? Karena ketika ibu ngomel, dia cuma dapat sakit hati, dia nggak ngerti informasinya. Kalau seandainya marah bisa merubah orang, saya marah aja terus. Kenapa susah marah-marah? Merubah orang. Nah, makanya sebagai penutup ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada cara menahan amarah dalam kitab fikih amarah. Ibu dengan teman boleh dipakai, dengan kawan boleh dipakai, dengan suami istri boleh dipakai. Banyak suami istri bertengkar karena apa? Ustazah, saya bertengkar dengan istri saya, dengan suami saya. Bertengkar tuh nggak apa-apa, yang penting cara bertengkarnya. Biasanya bertengkarnya kenapa? Kadang-kadang karena anak, Ustazah. Kadang-kadang karena jajan anak, kadang-kadang karena TV, Ustazah. Kenapa TV? Saya pengen nonton Indosiar, pengen nonton Antv. TV ada berapa di rumah? Ada 2, Ustazah. Kenapa nggak berpisah menontonnya? Berpisah sepi, Ustazah. Kalau bergabung berkelahi pula. Saya biasanya ini sesuai dengan fikih amarah yang sering saya ceritakan. Saya tanya, ibu dengan suami sehari-hari pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia, Ustazah. Oke. Kalau lagi marah, pakai bahasa Minang saja. Saya bilang, marahlah, jangan ganti bahasa dengan bahasa Minang. Karena dia lebih kasar. Mana enak marah pakai bahasa Indonesia saja? Pertanyaannya kenapa marah tuh harus enak, betul? Jadi, jangan ganti bahasa dengan bahasa yang lebih kasar, Bu. Jadi kalau marah, tetap pakai bahasa Indonesia aja. Jangan banting setir, mainkan kopling, ganti bahasa Minang. Emosi makin naik. Oke? Ibu sehari-hari manggil suami apa? Abang, Ustazah. Lagi marah, waang Ustazahnya. Marah, tetaplah manggil abang. Jadi kalau marah itu, pertama jangan ganti bahasa dengan bahasa yang lebih kasar. Nada tinggi masih mending dibanding bahasa yang diubah. Karena orang sakit hati bukan karena nada tinggi, tapi karena bahasa. Yang kedua, jangan ganti panggilan dengan panggilan yang lebih kasar. Kemudian yang ketiga, marah tegak bawa duduk, marah duduk bawa baring, marah baring bawa uduk, marah uduk bawa sholat, marah lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang keempat,
cara menahan marah, jangan ucapkan kalimat negasi. Apa itu negasi? Tapi meskipun gimana pun, walau bagaimanapun itu nggak boleh. Karena itu memancing emosi. Karena al-lughah yaj'alu syu'ur. Bahasa menciptakan rasa. Coba rasakan. Ada mahasiswa saya terlambat. Bu Nela, maaf ya Bu, saya terlambat karena macet Bu. Oke? Sekarang coba pakai tapi, rasakan aja. Bu Nela, maaf ya Bu, saya terlambat. Tapi kan karena macet Bu. Beda nggak rasanya? Beda. Kalau pakai tapi beda. Ini ibu pulang arisan, ini suami di rumah. Bang, maaf ya bang, saya telat pulang arisan. Tetap dibuatkan kopi kok bang, oke? Sekarang coba pakai tapi. Bang, maaf ya bang, saya telat pulang arisan, tapi tetap dibuatkan kopi kok bang. Ya tapi jangan ulang lagi dah. Tapi kan aku buatkan kopi. Ya gimana pun jangan kau ulang lagi. Tapi kan aku udah minta maaf. 3 hari dah selesai. Karena bahasa menciptakan rasa. Ya ini serius, ini fikih, bukan saya cakap. Oke, jangan ganti bahasa dengan bahasa lebih kasar. Jangan ganti panggilan-panggilan kasar. Marah tegak bawa duduk. Jangan pakai tapi itu. Aku tahu sih aku salah, tapi kan karena kau juga. Nggak jadi. Aku tahu sih aku salah, aku sedih, tapi kan kau jahat juga. Kan nggak bisa. Sama Allah juga nggak bisa. Ya Allah, maaf ya Allah, saya gosip, tapi kan enak. Kan nggak bisa. Ya Allah, maaf ya Allah, saya udah fitnah orang, tapi dia nyebelin ya Allah. Kan nggak bisa. Jadi jangan pakai tapi meskipun itu nggak bisa. Oke? Dan terakhir, gunakan bahasa yang susah. Jangan yang mudah, jangan yang enak, yang susah. Buat komitmen dengan suaminya. Kita tidak boleh marah-marah. Kalau kita marah, kita pakai bahasa yang susah. Kita bisa bahasa Jawa? Bisa. Bahasa Minang? Bisa. Kan kita Jawa Minang deh. Bahasa Indonesia? Bisa. Melayu? Bisa. Kan kita tinggal di Pekanbaru. Apa yang kita tidak bisa? Bahasa Inggris? Oh, tidak bisa bahasa Inggris. Gini aja lah. Kalau kita marah, pakai bahasa Inggris aja lah. Siapa yang marah pakai bahasa Indonesia, denda 100.000. Daripada denda 100.000 emosi, daripada piti keluar, buka lo kamus dulu. Ujung-ujungnya I love you. Ya kan? Semoga bermanfaat. Ustazah yang doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke?